warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasya Purnomo dengan NIM 2124 dari Prodi Informatika dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas dari kelas Basis Data Praktikum, yakni mengidentifikasi entity, atributnya, dan relationship-nya. Di sini kita diberikan studi kasus ya, berupa bond dari bisnis bengkel. Dari bond bisnis bengkel ini kita diminta untuk mencari entity-nya, menentukan atributnya, serta menentukan relationship-nya. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah mengidentifikasi entity dan atribut. Setelah itu mengidentifikasi multi-valued atribut dan redundant atribut, mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity sehingga harus dijadikan entity tersendiri, dan penentuan primary UID dan secondary UID. Yang terakhir adalah menentukan relationship antar entity. Baik, kita akan lakukan langkah yang pertama. Sebelumnya di sini saya mengerjakan menggunakan Microsoft Word karena saya mengikuti contoh ya. Contohnya kan di Microsoft Word untuk tugas ini. Di sini saya akan membuat tabel entity, tabel untuk per entity. Jadi tabel untuk per entity di sini berisi nama entity, kategori di sini digolongkan dua ya, kategori benda nyata dan benda abstrak. Benda nyata itu benda yang memang ada bendanya, dan benda abstrak itu benda sebuah, misalkan sebuah kegiatan kan tidak ada bendanya, cuma sebuah tingkah laku seperti itu, jadi itu benda abstrak. Terus ada juga deskripsi. Deskripsi maksudnya entity ini itu isinya apa, berupa apa gitu. Terus ada alasan kenapa kok harus jadikan entity, kenapa nggak atribut seperti itu, dan juga atributnya, atribut dari entity tersebut. Tentunya kan entity harus ada atributnya, entah itu 1, 2, 3, sesuai dengan entity yang ada. Di sini nama entity yang pertama ya, kita lihat lagi di bond pembelian. Bond pembelian berarti kan terjadi suatu transaksi atau suatu jual beli, di mana hal ini bisa kita masukkan ke entity. Entity penjualan. Oke. Terus kita buat tabel lagi. Kita buat tabel entity lain. Kalau ada penjualan, berarti ada yang dijual. Berarti ada barang. Setelah itu apa lagi ya? Kita lihat lagi. Di sini ada nomor polisi, merek, mekanik, ID. Oh, mekanik ini bisa kita buat entity karyawan ya, atau entity mekanik atau entity karyawan, karyawan sajalah. Karyawan. Terus kita menemukan entity apa lagi? Nomor faktur, tanggal, nomor polisi, merek, warna, tahun. Nah, ini bisa kita masukkan entity baru, entity kendaraan. Entity kendaraan. Nah, kita lihat lagi apakah ada lagi yang mungkin untuk menjadi entity untuk sementara ini ya. Karena nanti bisa saja entity yang ada ini ada tambahan. Jadi nanti kemungkinan ada sebuah atribut yang tidak bisa jadikan atribut, jadi harus jadikan entity tersendiri. Sepertinya tidak ada lagi ya, jadi langsung kita isi selanjutnya. Penjualan, kategori benda abstrak, karena kan tingkah laku ya, benda abstrak. Terus deskripsinya mencatat proses transaksi. Barang, kategorinya benda nyata. Si mencatat persediaan barang dan stok barang yang ada. Stok barang yang ada.
Alasan dijadikan entity kita kosongin dulu. Karyawan benda nyata, ada orangnya gitu kan ya. Deskripsi mencatat karyawan yang bekerja di bengkel. Kendaraan, kategori benda nyata. Alasan deskripsi mencatat detail kendaraan yang telah dilayani atau diservis di bengkel. Alasan dijadikan entity penjualan. Lah, penjualan ini kenapa sih kok dijadikan entity sendiri? Alasannya karena nantinya jika terjadi suatu hal, misalkan saja ada kehilangan barang, nanti bisa tahu gitu. Jadi mencatat agar saat barang habis, ini punya ini ya, barang dulu ya, agar saat barang habis dapat langsung merestock. Kan pasti kita pernah mengalami membeli barang, tapi kadang itu pegawainya nggak tahu kalau barang itu sudah habis, jadi kita nunggu lama ternyata habis. Nah, entity barang ini fungsinya agar hal itu tak terjadi, agar karyawan bengkel itu nanti langsung tahu, oh barang ini misalkan di search ya, misalkan ban depan, oh ban depan ini langsung habis, jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama karena kan kita udah tahu bahwa ban itu sudah habis, jadi seperti itu, agar saat barang habis langsung bisa merestock dan juga tidak uh, melayani apa ya, pelanggan dengan buruk. Jualan agar saat terjadi sesuatu pada saat transaksi, kita dapat tahu siapa dan kapan transaksi itu terjadi. Jadi mungkin ada terjadi penambahan harga, misalkan bengkel harganya 5.000, tapi karyawannya itu menaikkan harga secara ilegal gitu, misalkan dijual 10.000. Jadi kan pelanggannya juga nggak tahu kan, dikira bengkelnya itu yang mahal. Terus pelanggan tersebut misalkan mengadu ke pemilik bengkel, jadi lebih mudah. Oh, ternyata transaksi pada hari itu dilakukan oleh karyawan bernama ini. Gitu. Atributnya, atribut dari penjualan yang jelas barang, jumlah atau kuantum, harga, dan tanggal. Terus di sini barang ini isinya apa saja bisa kita lihat. Di sini ada kode parts dan nama parts. Harga juga sebenarnya bisa ya, kode part dan kode nama harga. Kita lanjut ke entity ketiga, karyawan. Karyawan alasan dijadikan entity untuk mencatat karyawan yang kerja di bengkel agar saat terjadi penyelewengan, apa ya, gimana nulisnya, agar saat terjadi masalah kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam hal. Jadi alasan karyawan jadikan entity ini
ini agar saat terjadi masalah kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam hal tersebut, dalam hal ini karyawannya ya. Terus dan juga di mana karyawan itu tinggal juga bisa. Atribut di sini berarti atributnya ada ID, nama. Kalau menurut saya di sini harus ada alamat. Jadi misalkan karyawan itu kabur membawa sesuatu, kita bisa tahu alamat dari karyawan tersebut. Walaupun alamat ini tidak ditampilkan di bond ya, tapi kalau secara realistisnya itu ada seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke entity kendaraan. Alasan dijadikan entity untuk mengetahui riwayat kendaraan tersebut. Mengapa? Karena kalau kita ibaratkan dokter ya, kalau seseorang sakit, kalau ada riwayat, misalkan, eh, pasien ini punya riwayat penyakit tipes, riwayat penyakit diabetes dan lain sebagainya, dapat mempermudah proses penanganan. Sepeda motor atau kendaraan pun juga seperti itu. Kita harus mengetahui misalkan kendaraan ini pernah terjadi kecelakaan, terus akinya diganti bolak-balik seperti itu. Jadi kan hal ini memudahkan mekanik untuk menyervis kendaraan tersebut karena kan bengkel juga biasanya sekaligus servis juga ya. Entitinya, atributnya di sini tadi ada nomor polisi, nomor polisi merek, setelah itu warna, setelah itu tahun. Nah, untuk sementara ini dari langkah pertama kita hanya menemukan 4 entity. Entity penjualan, entity barang, entity karyawan, dan entity kendaraan. Dari 4 entity ini mungkin ditemukan entity lain, mungkin juga tidak. Jadi kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini untuk mencari atribut yang menghasilkan multi-valued atribut atau redundant atribut. Nah, multi-valued atribut sendiri itu sebuah atribut yang isinya itu bisa lebih dari satu. Misalkan kondisi kendaraan saat diservis, sebelum diservis, misalkan kondisinya bannya bocor, terus akinya mogok, lampunya mati. Kan itu tiga kendaraan tapi dimasukkan ke satu atribut. Jadi itu termasuk multi-valued atribut. Terus redundant itu yang bagaimana? Redundant itu sebuah data yang berulang-ulang dalam instance dapat satu instance atau instance yang berbeda, di mana hal ini jika kita merubah satu data maka data lain akan berubah. Nah, hal ini lebih baik kalau kita jadikan entity baru saja. Jadi dalam entity lain itu penanganannya itu lebih mudah seperti itu. Kita lanjut ya. Apakah kita lihat dulu dari entity pertama apakah ada multi-valued atribut dan juga ada atribut dalam entity kita. Barang, apakah barang multi-valued? Tidak. Jumlah juga tidak. Harga? Tidak. Tanggal juga tidak. Kode, nama, harga? Tidak. Karyawan juga ID, nama, alamat? Tidak. Kendaraan, nomor polisi, merek, warna, tahun? Tidak. Jadi kita bisa langsung melangkahi langkah kedua. Langkah ketiga kita diminta untuk atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity. Kita lihat juga entity kita. Nomor polisi, warna, merek, tahun tidak bisa dimasukkan. ID, nama, alamat juga bisa dimasukkan. Kode, nama, harga juga bisa dimasukkan. Jadi kita bisa langsung ke langkah keempat. Langkah keempat ini adalah menentukan primary UID dan secondary UID. Nah, UID itu kepanjangan dari Unique Identifier. Unique Identifier itu artinya pengidentifikasi yang unik. Berarti ya cuma dia yang miliki. Jadi yang lain itu berbeda. Jadi tidak ada yang sama seperti itu. Entah itu digitnya nggak sama, angkanya. Jadi selain primary dan secondary UID, primary UID itu
UID yang utama, secondary itu UID cadangan. Selain itu ada juga artificial dan juga natural. Artificial itu artinya buatan. Jadi misalkan ini ya, nama parts ini Olitop sama engine. Olitop itu nomor satu, engine nomor dua. Satu sama dua itu artificial. Misalkan engine tak taruh nomor satu, berarti engine kan nomor satu, Olitop ganti jadi nomor dua. Jadi itu artificial atau buatan dan masih bisa diganti. Sedangkan kalau natural itu seperti kode parts ini. 20W50 sama Sterf ini kan berbeda, entah itu dari penyusunan jumlah digitnya ataupun kata-katanya juga berbeda, dan kemungkinan besar tidak akan diganti atau lama untuk penggantiannya seperti itu. Eh, Sekarang kita cari ya yang primary dan yang secondary UID. Untuk memudahkan, mungkin yang primary kita beri warna hijau. Oh, kok ini biru ya. Barang, jumlah, harga, dan tanggal. Ini bukan, tidak ada UID-nya kalau menurut saya yang ini ya atas ya. Terus kita lihat ya entity barang. Entity barang ini ada kode. Kode ini jelas primer karena kan masa berlakunya lama dan juga natural seperti itu. Kita shading warna hijau. Nah, setelah itu nama ini juga merupakan UID, tapi UID yang secondary. Jadi kita beri grading shading warna orange. Harga tidak ya, karena harga juga sering naik turun gitu. Karyawan ini juga ada ID. ID ini juga primary UID warna hijau. Nah, nama nama dari karyawan apakah merupakan UID? Bisa juga sebenarnya. Jadi, tapi ya seperti nama barang tadi, secondary gitu. Kita beri warna oranye. Selanjutnya kendaraan untuk merek, warna, dan tahun itu sudah jelas bukan UID ya, karena kan pada satu tahun itu nggak mungkin cuma mengeluarkan satu mobil, satu motor, tidak mungkin. Warna pun juga nggak mungkin satu tahun itu warnanya cuma hitam, cuma satu mobil warna hitam, itu nggak mungkin. Merek juga, berarti tiga ini bukan UID. Nomor polisi ini UID karena kan ada yang plat nomor awalnya B, ada yang awalnya C, ada yang awalnya N, ada yang awalnya P. Digitnya juga berbeda-beda, ada yang cuma satu digit, ada yang 5 digit, ada yang 4 digit. Belakangnya pun juga berbeda. Jadi ini merupakan sebuah UID primer. Primary UID kita beri warna hijau. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan UID dalam tabel entity ini. Di primary UID ada ID dari mekanik, ada nomor polisi, sama ada kode barang. Sedangkan secondary UID di sini ada nama mekanik dan juga nama barang. Selanjutnya, langkah terakhir kita menentukan relationship, hubungan antar entity. Kita buat tabel lagi di sini, kita insert. Sebentar. Kita insert tabel. Kita membuat 6 kali 6 tabel ya, karena kan entity kita jumlahnya 4. Kenapa 6? Karena untuk memudahkan dalam prosesnya. Di sini, yang pertama tadi penjualan, barang, kendaraan, terus karyawan. Penjualan, barang, kendaraan, dan karyawan. Setelah itu kita warnai tabelnya. Kita kosongi agar mempermudah. Kita kasih warna biru. Nah, jadi kita warnai seperti ini dulu. Kenapa? Karena untuk mempermudahkan nanti
biar tidak terjadi tumpang tindih ya. Nah, seperti ini. Apakah barang itu memiliki relationship dengan penjualan? Berarti apakah saat kita mau menambah data di barang, kita harus menambah data di penjualan? Tidak kan? Tapi kalau kita mau menambah data di penjualan, apakah kita melakukan penambahan mengambil data di barang? Iya. Jadi kita uh, warnai apa ya? Hijau lagi deh. Kendaraan, penjualan. Apakah hubungan kendaraan sama penjualan? Tidak. Karena kan kendaraan tidak mencatat kayak barang-barang gitu. Penjualan juga nggak mencatat kendaraannya. Jadi tidak perlu. Karyawan. Karyawan dengan penjualan. Perlu. Karena nanti penjualan itu sebenarnya juga dilakukan oleh karyawan gitu. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya ya. Terus barang ini dengan kendaraan. Barang dengan kendaraan tidak ada relationship antara kedua entity ini. Kendaraan dengan karyawan tidak ada juga. Terus kendaraan dengan barang dengan karyawan ada dong. Kendaraan dengan karyawan tidak. Jadi di sini yang memiliki entity seperti ini. Selanjutnya saya akan mengerjakan ini kan rank-rankannya ya di dalam uh, spreadsheet. Sebentar, ini spreadsheetnya masih loading ya, tunggu sebentar. Nah, jadi setelah kita membuat rank-rankan, kita akan langsung mengeksekusinya di spreadsheet atau Microsoft Excel. Yang di sini yang pertama adalah nota. Ini isinya apa saja? Isinya apa yang dinampilkan di bawah tadi. Misalkan ada nama mekanik, ada penjualan, tapi kan sudah dimasukkan ke entity sendiri. Jadi kita langsung tulis penjualan. Penjualan ini kan sudah mencatat barang-barangnya ya, apalagi diskon. Tapi diskon di sini masih abu-abu sebenarnya ya. Jadi ya apa-apa, kita tulis saja. Setelah itu kendaraan. Nah, sementara ini saja ya, karena kan tanggal sudah termasuk di penjualan tadi. Langsung kita buat di entity lain. Entity-nya kita tulis di sini agar dipermudah. Tadi ada entity kendaraan. Entity kendaraan isinya polisi, terus merek, warna, sebentar, B3117, 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 LB biru 2005, LB biru tahunnya 2005, mereknya Supra X. Nah, ini sudah jadi tabel entity-nya tadi ya. Bentar, kok nggak bisa ya? Nah, ini satu entity. Kita buat entity, kita tulis semua entity-nya terlebih dahulu akan mempermudah ya. Entity kedua, entity mekanik. Isinya ID, nama.
ID-nya tadi berapa? DDE Joko. DDE Joko. Tapi di sini saya tambahkan alamat karena menurut saya ini lebih realistis ya. Alamatnya misalkan di Sumbersari gitu. Setelah itu kita berikan lagi. Nah, entity kedua ya, entity ketiga ini barang. Isinya apa saja? Barang tadi isinya kode nama harga. Kode nama harga. Kodenya misalkan tadi itu berapa? Serve 001. Caps lock. 001. Namanya engine turn up. Engine harganya 25.000. Jadi setelah kode, nama, dan barang, mungkin juga kita bisa menambahkan entity atribut baru, misalkan stok gitu. Jadi kita bisa tahu, misalkan di sini stok dari engine datanya itu ada 100, oh jangan, misalkan 65 dah. Jadi nanti kita tahu kalau misalkan barang ini udah habis apa masih ada seperti itu. Nanti bisa langsung kita tambahkan di anunya ya, di apa namanya itu tabel yang di Word tadi. Entity keempat, entity keempat itu mekanik barang kendaraan penjualan, entity penjualan. Penjualan di sini isinya tadi itu barang, jumlah, harga, tanggal. Barang, jumlah, harga, tanggal. Barang misalkan belinya engine turn up tadi ya. Oh, di sini barang ini bisa kita ganti ke kode. Jadi nanti kita ngambilnya itu ngambil di kode dari barang ini. Jadi ada hubungannya, relationship-nya. Kodenya misalkan serve. Jumlahnya, misalkan kita beli 2. Harganya tadi kan langsung mengambil di sini ya. Jadi harganya langsung 25.000. Tanggal misalkan tanggal sekarang tanggal 22 bulan 3. Kok error ya? Sebentar. Bisa loh. 22 Januari bulan Maret. Maret. Nah, untuk mempermudah lagi sebenarnya bisa kita tambahkan kode penjualan, apa namanya, ID jual gini. Misalkan ID jual ini kita namai UIX1 ini ya. Kok gini, bentar, kita beri border. Udah, jadi kan sudah ada 4 entity tadi. Terus kita bisa langsung di nota.
mekanik. Misalkan mekanik tadi, mekanik kita manggil mekanik DDE. Ininya ya. Jadi nanti kita bisa langsung tahu mekanik pakai ID DDE, di nanti keluarnya itu Joko dengan kode DDE. Terus penjualan juga, misalkan kita nanti tulis UIX 1 gini, nanti keluarnya juga penjualan apa yang sedang terjadi. Terus diskon ini tergantung dari bosnya ya. Terus untuk kendaraan ini juga itu tinggal memanggil nomor polisinya, misalkan B3117 LB. Nanti kita tahu kendaraan itu kendaraan apa, mereknya apa, warnanya apa, tahunnya berapa, seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.